Langkah 1. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu membahas tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Langkah 2. Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui OHP. Nah, di sini Bu akan memberikan 2 gambar yang akan Ibu tampilkan di sebelah sini. Langkah 3. Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk memperhatikan atau menganalisis gambar. Di sini Ibu akan memberikan petunjuk untuk kalian menganalisis atau memperhatikan gambar. Di sini kan ada 2 gambar yang yaitu tentang sistem pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin. Nah, di sini Ibu minta kalian untuk menganalisis gambar tersebut. Langkah 4. Melalui diskusi kelompok 2-3 orang, siswa hasil diskusi dari analisis gambar tersebut yang dicatat pada kertas. Nah, di sini Ibu akan membagikan 2 kelompok. Yang pertama itu kelompok Adelia. Untuk kelompok Adelia yaitu menganalisis gambar pertama. Kelompok 2 yaitu kelompok Ariska. Di sini kamu dan teman-temanmu akan menganalisis gambar 2. Baik Bu. Langkah 5. Tiap kelompok diberi kesempatan membaca hasil diskusinya. Setelah kalian diskusi, Ibu memberikan kesempatan kalian untuk menyampaikan hasil analisis kalian dan diwakilkan oleh 1 orang. Baiklah, untuk hasil pertama Ibu tunjuk kelompok Adel untuk menyampaikan hasil analisisnya. Kepada kelompok Adel, Ibu persilakan. Baik Bu, jadi gambar pertama itu menunjukkan saat pembacaan dekret presiden pada 5 Juli tahun 1959 yang berisikan yang pertama pembubaran konstitusi, yang kedua berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 bagi seluruh bangsa Indonesia dan tidak berlakunya Undang-Undang sementara 1950. Kemudian yang ketiga pembentukan MPRS dan DPAS. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu persilakan kelompok Ariska. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau yang disebut dengan MPRS dilakukan berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 yang keanggotaannya terdiri dari anggota-anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan-golongan. Yang kedua, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau yang disebut dengan DPAS dilakukan berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Langkah 6. Mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai dengan tujuan yang dicapai. Di sini Ibu akan mengomentari hasil diskusi kelompok kalian. Nah, untuk kelompok Adel itu bagus ya, karena memang di sini gambarnya itu tentang periode demokrasi terpimpin yang dimulai sejak Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Begitu alasannya mengapa Presiden Soekarno mengeluarkan dekret tersebut. Yang pertama, karena kegagalan konstitusi hasil pemilu 1955. Yang kedua, pergantian kabinet yang terlalu cepat. Yang ketiga, penggolakan daerah dan gerakan sepatis yang sering terjadi. Kemudian yang terakhir, demokrasi liberal memberikan kebebasan untuk mendirikan partai politik. Untuk kelompok Rizka ada sedikit yang kurang, yaitu di situ sebenarnya bukan hanya MPRS dan DPAS, tetapi juga ada DPR GR. DPR GR ini yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang dilakukan oleh Presiden Soekarno setelah membubarkan hasil DPR hasil pemilu 1955. Langkah 7. Kesimpulan. Dengan materi tersebut Ibu akan simpulkan yaitu bahwasanya demokrasi terpimpin pada awalnya didefinisikan sebagai sebuah sistem demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau dalam sila keempat Pancasila. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi banyak penyimpangan, misalnya ketimpangan dalam pelaksanaan trias politika, kekuasaan lembaga eksklusif,
dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai pemimpin besar, yaitu ternyata jatuh lebar dibanding dengan legislatif dan yudikatif. Bahkan eksekutif dapat mengatur kewenangan legislatif dan yudikatif. Pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi.